Ya, kalau bicara tentang margin improvement, caranya gimana ya? Sebenarnya mungkin kita bisa bisa lihat dari uh, laporan financial yang sifatnya tuh langsung kelihatan top line, terus kemudian HPP-nya, cost of goods sold-nya gitu ya. Terus kemudian tentu di dalamnya akan ada material cost-nya, terus ada overhead, ada labor, juga kemungkinan ada kayak ya supporting cost lah gitu ya. Terus kemudian ada transportation cost gitu. Nah dari situ kemudian kita bisa bedah tuh uh, apa yang bisa kita improve atau kita reduce costnya supaya cost of produknya bisa lebih murah gitu ya. Biasanya kalau dari pengalaman saya di FMCG, cost of material itu lebih besar dibanding cost of yang lain gitu ya. Tapi memang tergantung proses yang nggak bisa disamakan. Cuman kalau kita bedah gitu ya, dari total katakan 100% cost gitu ya, cost apa yang berapa persen gitu ya. Jadi top 3-nya berapa apa tuh gitu. Saya kasih contoh aja, misalkan top 3 cost-nya adalah material cost, labor cost, sama repair and maintenance misalkan, which is masuknya ke overhead-nya. Misalkan 3 poin itu, maka kita yang kalau ingin mencari saving dari saving atau margin improvement, ya 3 hal itu yang kita perlu bedah gitu. Kalau dari sisi material cost, kita lihat ke dalam, apakah itu urusan usage, pemakaian di pabrik, atau urusan price gitu. Nah kalau urusan price tentu urusannya ke teman-teman procurement gitu ya. Kalau urusannya usage tentu ke orang produksi. Dari sisi price, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman procurement untuk bisa mengurangi harganya gitu. Either mungkin mencari kompetitor dari supplier tersebut, atau long term, misalkan mengadakan long term contract gitu misalkan, atau misalkan juga kayak ada komitmen yang sifatnya kayak barter ya, kayak misalkan gini, kita dapat harga lebih murah dari supplier, tapi syaratnya kita melakukan sesuatu untuk supplier, misalkan improvement dari sisi suppliernya gitu ya. Nah itu juga bisa trade off-nya. Itu kalau dari sisi material cost gitu. Kalau dari sisi tadi ternyata usage-nya dari sisi scrap-nya banyak gitu. Nah, maka PR-nya adalah PR-nya bagi orang produksi untuk cari tahu gimana caranya sebenarnya scrap-nya bisa seminimal mungkin. Ya di situ melakukan fishbone analysis lah, dia mau macam-macam lah itu ya. Mau melakukan improvement di pabrik lah gitu ya, itu bisa dilakukan. Tapi outputnya adalah bagaimana material yang dipakai itu bisa seminimal mungkin terbuang gitu ya. Jadi sebagian besarnya menjadi finished good instead of sebagian yang cukup besar terbuang menjadi waste gitu. Nah itu kalau urusan material. Kalau urusannya labor, ya kalau yang paling tinggi tentu kalau nggak mau pakai labor automated aja. Nah tapi kan itu balance antara cost labor versus cost of automations ya. Di situ kalau mau melakukan assessment ya silakan dilakukan assessment berapa cost of labor kalau dengan manual labor, dan berapa kalau pakai automation, yang kemudian kita bisa compare tuh return on investment-nya dari sisi automated gitu. Nah, terus selain dari itu yang tadi saya bilang repair and maintenance, repair and maintenance itu kita lihat juga apa cost terbesarnya gitu. Jangan-jangan di situ biasanya masuklah ke preventive maintenance gitu ya. Apakah preventive maintenance lebih baik dibandingkan maintenance atau perbaikan pada saat produksi jalan ya? Tentunya gitu ya, tentunya preventive maintenance lebih baik, karena kalau preventive maintenance itu dilakukan tidak ada downtime di pabrik. Kalau tidak ada downtime berarti tidak ada orang yang idle, tidak ada output yang tidak terproduksi di itu. Jadi ketika downtime itu loss-nya bukan cuman loss dari mesinnya ya, tapi loss-nya adalah loss orang nganggur, loss-nya potensial output itu juga loss gitu kan. Jadi preventive maintenance pasti lebih bagus. Nah, ketika ngomong preventive maintenance, pertanyaannya sudah dilakukan atau belum gitu. Kalau sudah dilakukan terus kayak gini, karena untuk bisa bikin preventive maintenance juga nggak bisa sebentar ya. Dia harus lihat bagaimana mesin-mesin itu di jalan, apa karakteristik dari mesin-mesin itu gitu ya. Kapan harus dilakukan preventive maintenance terhadap
terhadap komponen yang mana gitu, kapan harus diganti, kapan harus mungkin diberikan oli gitu ya, atau memang harus benar-benar di overhaul gitu ya. Nah itu kan perlu persiapan juga, jadi ada cost juga sebenarnya itu. Cuman dari pengalaman saya itu jauh lebih menguntungkan gitu. Jadi kira-kira kalau pengen dapat bagaimana caranya untuk bisa saving cost ya, kira-kira itu yang perlu dilakukan gitu.